Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali presentasi berikutnya, yaitu menggunakan fitur manajemen. Kita buka aplikasi untuk masuk. Di sini akan ada peringatan mengenai kondisi keadaan, yaitu kondisi kadaluarsa dan juga jumlah item yang harus dipesan yang akan kadaluarsa dalam 6 bulan ke depan. Sebetulnya fitur lebih kepada warning saja, agar kita senantiasa menghindari kondisi di saat barang kita akan kadaluarsa. Kemudian peringatan berikutnya ini akan ada satu peringatan kembali, yaitu jumlah item barang yang harus sudah dipesan sesuai dengan settingan yang ingin kita gunakan. Sudah diklik semuanya akan muncul tampilan awal. Nah, sama di sini tinggal memasukkan password saja yang sudah terdaftar. Sini fitur yang bisa digunakan, tapi akan kita coba jelaskan dari fitur yang pertama, yaitu misalkan fitur pada saat input faktur atau barang datang. Diklik bagian pembelian. Ketika faktur datang, itu membutuhkan beberapa data yang harus diinput. Biasanya itu atas ini identitas dari faktur, dan yang kolom di bawahnya atau jendela di bawahnya ini merupakan isi dari faktur. Misalkan kita inputkan suppliernya, input. Sama ya, di sini tidak lagi menggunakan mouse, kita hanya menggunakan keyboard saja untuk mempermudah akses dalam aplikasi. Misalkan nomor fakturnya, nanti kalau fakturnya sudah pernah diinput, maka akan muncul di sini. Tapi kalau kita misalkan baru, maka tinggal tekan enter ke nomor faktur. Di sini tanggal faktur. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita bisa, kalau biasanya tempo, itu bisa diisi di jatuh tempo. Tinggal tekan enter ke bawah. Misalkan jatuh temponya tanggal 5 Februari. Nah, atau kalau enggak, kita tekan enter di sini. Kita inputkan di sini tanpa menggunakan mouse, kita hapus saja 30 hari misalkan. Tanggalnya akan menyesuaikan. Di sini selesai, kita input sesuai dengan yang datang. Identitas faktur sudah selesai. Yang kita lanjut ke input fakturnya. Misalkan kita menginput paracetamol. Nah, di sini muncul barang-barang yang ada di stok kita, tergantung ya kebijakan apakah mau paracetamol setiap, karena ini generik, pabrik di input berdasarkan nama pabriknya. Bisa saja di samaratakan, misalkan tergantung ya kebijakan dari penanggung jawab atau pengelola apoteknya. Misalkan kalau yang untuk apotek ini dia membedakan berbagai jenis pabrik meskipun barangnya sama, yaitu paracetamol generik. Di sini ada barang yang dari Berno misalkan ya. Harga belinya 150 dan stoknya udah minus. Ini berarti harus sudah dipesan. Ini sekali lagi dijelaskan, kondisi minus ini kondisi yang tidak normal. Ini sebagai warning untuk para pengelola barangnya tidak baik. Nanti akan masuk ke berapa jumlah barang yang akan dimasukkan. Jumlah barang di sini sesuai dengan jumlah yang ada di faktur, artinya satuannya satuan beli. Ketika ini satuannya box, maka ketika input angka 2 berarti 2 box. Ya. Nah, ketika ada warning apakah data lainnya tetap, kita tidak, karena kita akan menginput yang lainnya. Nah, di sini HNA adalah harga neto apotek atau harga beli yang terdapat di faktur, misalkan 18.000. Nah, atau enter. Untuk diskonnya misalkan tergantung 2%, misalkan. Jumlah rupiah diskonnya akan muncul, dan apa yang ada di faktur. PPN biasanya udah otomatis 10% karena PBF yang resmi itu dimasukkan di bawahnya. Satuannya box ya, untuk 100 tablet, dan satuan jualnya kita biasanya tablet. Kalau mau strip maka boleh digunakan strip di sini, misalkan enter, dan yang menentukannya adalah pembaginya. Kalau strip berarti pembaginya biasanya 10 kan.
Kemudian, nah inilah yang menentukan nanti stoknya karena tadi tidak sesuai, maka sekarang sesuaikan dengan barang yang akan datang. Sebelumnya barangnya kosong, maka stoknya sekarang menjadi 200 atau 20 kalau seperti itu. Nah, kita lihat menentukan harga di sini. Misalkan faktor pengalinya itu 1,2. Maka diketahui marginnya 16%. Dan kita dapat harga jual sekian. Nah, biasanya kita harga jualnya boleh dibulatkan menjadi 2.500 atau 3.000. Dan kebijakannya. Maka otomatis margin dan faktor jualnya menyesuaikan. Sisanya adalah informasi mengenai expire date, misalkan ya, lokasinya di mana, dan lain-lain tergantung dari kebijakan yang berlaku. Kita beli atau di fakturnya ada amoxicillin dari Sejahtera misalkan. Barangnya misalkan ada 1 box. Nah, kita lihat di sini karena sebelumnya pembaginya kapsul, maka pembaginya di sini 100. Kemudian stoknya menjadi 20, ya 200 maaf. Kemudian di sini kita tentukan faktor pengalihannya misalkan 1,2, atau kita mau rubah margin menjadi 25% boleh, sehingga faktor jual yang berubah, dan kita dapat, sehingga boleh kita bulatkan menjadi 500 misalkan untuk 1 kapsulnya. Otomatis akan berubah menjadi harga jual yang muncul. Oh ya, ini misalkan HNA-nya 50.000. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tekan escape, itu tagihan sudah sesuai, harus disesuaikan dengan yang ada di faktur. Kalau udah tekan enter dan simpan, nanti akan untuk input faktur berikutnya. Nah, setelah input faktur, nanti semua data akan terekam di stok barang di sini misalkan. Ini barang yang ada di apotek kita tergantung dari pengelolaan seberapa banyak. Ini misalkan di suatu apotek dia ada sekitar 10.000 item dan total nominal asetnya sekitar 800 juta. Tergantung dari masing-masing apotek nanti. Nah, di sinilah kita bisa mengukur seberapa besar kekayaan apotek kita dalam. Di sini bisa kita cari obat misalkan yang tadi. Ya, paracetamol mana aja tadi yang sudah diinput ya. Kemudian kalau kita ingin melihat kartu stok misalkan, kita tadi cari paracetamol yang muncul kartu stok sesuai dengan permintaan di sini. Barusan kita menginput kartu stok dengan nomor transaksi sekian, yang ini ya, dan tadi ada penjualan, jadi semuanya tercatat dengan detail tergantung permintaan kita. Nanti ada barang masuk, ada barang keluar ya, nanti tergantung, dan juga expired date dan lain-lainnya nanti masuk di sini. Kemudian kalau kita mau melihat faktur yang akan atau yang terus dilunasi misalkan, kita tinggal klik di sini, misalkan barusan di bulan Februari dia jatuh temponya tanggal berapa, itu semua faktur yang harus dilunasi. Ini contoh aja ya, nanti seperti ini kurang lebih bentuknya. Berikutnya misalkan kita ingin melihat laporan hasil penjualan, kita pilih bulannya misalkan Januari, kemudian kita pilih omsetnya, nanti muncul di sini. Kalau dia sudah ditransfer akan muncul berbagai laporan mengenai penjualan.
kita misalkan yang ada di sini contoh bulan Desember. Di sini ada menu untuk melihat misalkan contoh di sini nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 31 berapa jumlah omset beserta marginnya. Dan ini bisa di ekspor ke Excel ya. Berikut itulah barangkali penjelasan singkat mengenai sistem informasi manajemen apotek menggunakan aplikasi SIMA.